Bayangkan, 3 tahun berturut-turut Rangga berdiri di barisan ribuan pemuda dengan seragam putih rapi, membawa map coklat berisi dokumen harapan keluarga, anaknya tukang tambal ban, ibunya guru ngaji di gang sempit. Rangga satu-satunya yang diharap bisa mengangkat derajat keluarga lewat seragam akpol. Tapi apa daya, Tuhan menuliskan cerita lain. 3 kali Rangga gagal di seleksi kesehatan dan psikotes. Gagal di tahun pertama dia bilang, "Nggak apa, masih muda." Gagal kedua kalinya dia bilang, "Mungkin belum rezeki." Tapi gagal ketiga rasanya seperti ditampar malu di depan bapaknya sendiri yang dayam-dayam menjual motor tua untuk ongkos tes Rangga. Sore itu di sudut bengkel tambal ban kecil, Rangga menunduk, matanya sembab, telapak tangannya kotor oli, tapi hatinya lebih kotor oleh rasa kecewa. Dan di titik gelap itulah Tuhan menyalakan lampu kecil yang perlahan membesar. Orang bilang gagal itu pahit, tapi Rangga tahu pahitnya bukan cuma di lidah. Pahitnya sampai ke hati yang bikin tidur malam pun sulit. 1 bulan Rangga menutup diri, tak lagi ke bengkel bantu ayahnya. Ibunya sabar mengetuk pintu kamar setiap subuh, mengajak Rangga salat berjamaah. Tapi Rangga hanya terbaring, menatap langit-langit, berdebat dengan dirinya sendiri. Apa gunanya hidup kalau gagal lagi? Sampai suatu sore, Ustadz Wahid, guru ngaji ibunya, duduk di depan pintu. Beliau tak bicara banyak, hanya bilang pelan, "Rangga, kalau pintu satu tertutup, kau lupa sama 1000 pintu lain yang Tuhan titipkan?" Malam itu Rangga termenung di sajadah. Pertama kalinya dia menangis bukan karena gagal, tapi karena sadar ada jalan lain yang bisa dia buka dengan doa dan usaha. Setelah gagal di jalur seragam, Rangga menemukan seragam barunya, baju koko putih dan kamera HP jadul. Temannya, Benny, anak warnet dekat bengkel, yang pertama menantang Rangga. "Bang, coba rekam cerita abang di TikTok, ngaji tipis-tipis, siapa tahu viral." Malam pertama, Rangga rekam video 30 detik di teras bengkel. Lampu seadanya, suara motor lewat jadi bak sound alami. Kalau hatimu resah, jangan cari pelarian. Coba duduk, tutup mata, bilang sama Tuhan, "Aku mau pulang 100 views." Besoknya 500 views. Seminggu kemudian 10.000 orang nonton. Rangga kaget, komentar datang dari anak muda sebaya yang juga pernah gagal. "Bang, terima kasih udah bikin aku semangat lagi." Rangga sadar, ia tak lolos jadi polisi, tapi ia direkrut Tuhan jadi penjaga hati orang-orang yang nyaris putus asa. Rangga mulai rutin merekam setiap malam. Ia tak lagi canggung menatap kamera. Di sela-sela bantu ayah tambal ban, ia menulis poin-poin ceramah singkat di kertas bekas oli. Ia rekam di teras, di depan pintu bengkel, kadang di gang sempit. Suaranya lembut, bahasanya sederhana. Yang menonton pun bertambah bukan hanya puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Satu komentar membuat Rangga terdiam lama. "Bang, video abang bikin saya mau sholat lagi." Kalimat itu menusuk. Rangga sadar, apa yang gagal ia bangun di kantor polisi, Allah ganti dengan kantor dakwah kecil bernama HP di genggamannya. Ia bukan lagi Rangga yang galau. Ia jadi Rangga yang rela begadang membalas komentar, bantu orang-orang yang mau bertaubat, mau bangkit, mau mulai lagi. Semuanya bermula dari satu kata, gagal. Di balik ribuan pujian, Rangga juga menelan ribuan cibiran. Beberapa teman nongkrong lama mulai menjauh. Ada yang bilang, "Ah, Rangga sok alim. Dulu ikut balapan liar, sekarang ceramah." Komentar sinis juga datang dari tetangga. "Kalau mau ceramah, sekolah agama dulu Rangga." Malam-malam Rangga termenung lagi di atas sajadahnya. Ia sadar, jalur kebaikan memang tak pernah bebas dari batu. Ustadz Wahid kembali menasihati, "Kalau engkau lurus, yang miring akan tampak semakin miring." "Teruskan Rangga." Kata-kata itu menancap, alih-alih berhenti. Rangga belajar lebih dalam, memperbaiki cara bicara, rajin membaca kitab kuning pinjaman dari guru ngajinya. Cibiran dibalas diam. Rangga tahu
Jalannya baru saja mulai menanjak. Suatu hari, sebuah pesan masuk ke DM Rangga. Seorang ustadz muda mengundang Rangga untuk berceramah di pesantren modern di pinggir Medan. Rangga gemetar membaca undangan itu. Ia ragu. Siapa saya? Bukan lulusan pesantren, bukan ustadz, tapi Ustadz Wahid menatapnya sambil tersenyum. Rangga, orang yang mau berdakwah di mata Allah sudah lebih mulia daripada yang hanya diam. Malam itu Rangga mempersiapkan teks ceramah pertamanya. Tangannya gemetar, kertas berkali-kali direvisi. Besoknya, di depan 50 santri, Rangga berdiri dengan koko putih bersih. Suara bergetar tapi tegas. Saya di sini bukan ustadz. Saya cuma abang kalian yang pernah gagal dan masih belajar. 1 jam, Rangga bicara. Selesai ceramah, satu persatu santri mendekat, mencium tangannya. Rangga hampir tak percaya. Kata-kata bisa merubah hidup, nyatanya benar. Dari panggung kecil di pesantren, undangan pun berdatangan. Rangga diajak ceramah di kampus, di masjid-masjid, di event hijrah anak muda. Followersnya kini menembus 500.000. Ia tetap sederhana, tetap bantu ayah di bengkel, tetap upload video di teras rumah. Tapi kini Rangga punya label baru, Abang Hijrah. Orang-orang memanggilnya bukan dengan nada mengejek, tapi penuh hormat. Ia pernah gagal jadi polisi, tapi ia berhasil jadi penjaga hati. Ia tak pernah lagi minta bangga pada bapaknya. Tapi di satu sore, di tengah suara mesin tambal ban, bapaknya menepuk bahu Rangga pelan. Kalau dulu bapak mau kau pakai seragam akpol, sekarang kau pakai seragam surga, nak. Rangga menunduk. Air matanya jatuh di aspal bengkel. Kalau saja Rangga lolos akpol, mungkin tak ada 500.000 orang yang belajar sabar dari videonya. Kalau saja Rangga menyerah, tak ada santri yang mendengar kisahnya. Kadang hidup menolak mimpi kita bukan untuk mematikan kita, tapi untuk menumbuhkan kita di ladang lain. Rangga mengerti, gagal itu bukan mati. Gagal itu jalan berkelok, yang kalau dijalani pelan, kita akan tiba di tujuan yang lebih layak. Rangga ingin kamu yang sekarang lagi gagal, lagi jatuh, ingat satu hal, pintu Tuhan gak pernah tertutup. Kalau satu tertutup, 1000 lain menunggu kau ketuk. Dan mungkin kisahmu kelak akan jadi cahaya bagi orang lain. Sama seperti Rangga sekarang. Dari Rangga, kita belajar minimal 3 hal. Pertama, gagal itu wajar, menyerah itu pilihan. Kedua, jika jalan satu tertutup, cobalah cari celah lain. Kadang rezeki bukan di depan, tapi di samping kita. Ketiga, suara kita, sekecil apapun, bisa punya arti besar untuk orang lain. Rangga tak pernah sekolah dakwah, tapi kebenaran bisa keluar dari mulut siapa saja yang jujur niatnya. Keempat, jangan pernah malu bermula dari tempat kecil. Bengkel tambal ban pun bisa jadi panggung dakwah kalau hati mau berjuang. Dan terakhir, jangan pernah remehkan doa ibu, guru, dan orang di sekitar kita. Karena doa merekalah pintu tak terduga bisa terbuka. Teman-teman, dari cerita Rangga kita tahu tak ada gagal yang sia-sia. Mungkin kamu hari ini ditolak, disindir, dipandang sebelah mata. Tapi ingat, Tuhan selalu punya cara menumbuhkanmu di tanah paling subur. Kalau Rangga bisa bangkit dari bengkel tambal ban, kenapa kamu tidak? Jangan lupa share video ini ke temanmu yang sedang patah semangat. Tulis di komentar, apa kegagalan terbesarmu dan bagaimana kamu mau bangkit. Dan kalau kamu suka cerita begini, tekan subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan kisah nyata lain yang bikin hati hangat dan pikiran tenang. Dari balik kisah, mari sama-sama kita tulis bab baru hidup kita.